Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV, program Bebas Hutang hadir kembali di hadapan Anda tepatnya hari ini, hari Senin 9 Desember 2019. Nah, sahabat muslim, Anda yang mungkin punya masalah terkait dengan hutang, kemudian Anda ingin bantuan ataupun sharing terkait dengan permasalahan hutang Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama program Bebas Hutang di nomor interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Anda bisa telepon ke studio ataupun juga bisa melalui nomor SMS. Nah, silakan nanti insya Allah kita akan sama-sama bantu untuk jalan keluar bagaimana Anda bisa melunasi ataupun bebas dari hutang Anda, tentunya dengan dua narasumber yang sudah ada di studio saat ini. Sahabat muslim, Anda bisa menyaksikan program Bebas Hutang 1 jam ke depan lewat satelit Palapa 7272 horizontal atau melalui TV berlangganan My Republic Channel 285 serta bisa mengakses dengan mudah dari handphone Android Anda. Caranya Anda silakan install terlebih dahulu aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Bagi para pendengar Radio Arisalah 95,7 FM Santun Menyapa Ilmiah Berbicara juga bisa mendengarkan program Bebas Hutang ini. Sahabat muslim, tentunya Anda bisa juga bergabung bagi warga Deli Serdang dan sekitarnya, sahabat muslim. Baiklah, sudah ada dua narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita sapa saja dua orang tersebut. Yang pertama ada Bang Zainuddin, kemudian ada Bang Iqbal. Ya, mereka juga sudah pernah hadir di studio saat bersama program Bebas Hutang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Kemudian ada Bang Iqbal. Bang, gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, Mas Abrar. Ya, baik sahabat muslim, Anda juga silakan nanti berinteraktif. Kembali lagi kami undang Anda bersama dua narasumber di kesempatan kali ini. Dan pembahasan kita temanya adalah, apa kira-kira hari temanya, Bang Zai? Rezeki tidak dengan tertukar. Rezeki tak tertukar ya. Iya. Nah, kira-kira apa ini pembahasan ataupun kenapa kita memilih tema ini untuk dibahas, Bang Zai? Oh ya, baik ya Pak Abrar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ketahui bahwasannya kawan-kawan yang ingin hijrah dari bebas hutang itu biasanya persoalan problem paling utamanya adalah mereka takut gitu. Karena selama ini kan mereka sudah nyaman nih dengan posisi mereka yang di lembaga ribawi, kemudian di kategori ribawi, tiba-tiba mereka mau hijrah gitu. Mau hijrah dari yang tidak ribawi ke yang memang bebas dari riba gitu. Yang pertama kali yang mereka khawatirkan itu adalah mereka takut posisi nyaman ini nanti rezeki saya nanti apa gitu. Betul. Nah, jadi selama 1 jam ke depan ini kita akan meyakinkan sahabat keluarga muslim di rumah bahwa rezeki itu tak tertukar ya, Bang ya. Jadi jangan pernah takut untuk hijrah menjadi lebih baik, terutama yang tadinya mungkin hutang terkait riba itu yang pastinya, kemudian hijrah ya, Bang ya, untuk menjadi hidup lebih baik ya kan. Tentunya tidak perlu takut akan rezeki karena rezeki tidak tertukar ya. Kalau Bang Iqbal sendiri tanggapannya menanggapi tema kita gimana, Bang? Ya baik, mengenai rezeki tidak tertukar. Ya mungkin saya sedikit sharing pengalaman saya kepada pemirsa Salam TV. Memang waktu saya sebelum hijrah ini kan statusnya saya karyawan di lembaga ribawi. Nah sebenarnya pada saat saya ingin melangkahkan kaki untuk hijrah untuk meninggalkan pekerjaan saya yang notabene masih berkutat di lembaga ribawi, ada bisikan-bisikan yang mungkin bisikan-bisikan negatif yang menciptakan suatu ketakutan agar kita tetap berada di tempat itu karena bisikan-bisikannya seperti nanti kalau kamu hijrah, emang kamu sudah yakin? Emang kamu sudah punya kemampuan apa? Emang kamu sudah punya bisnis apa? Emang ada perusahaan yang benar-benar tidak ada mengandung unsur ribawi akan memakai kamu? Kan seperti itu, Mas Abrar. Nah, tapi ternyata setelah saya berhasil melangkahkan kaki, ternyata itu pintu rezeki ternyata terbuka lebar sebesar-besarnya dan saya sendiri tidak bisa membayangkan ternyata pada saat kita berhasil pindah melangkahkan kaki kita ke tempat yang lebih baik, ternyata memang rezeki Allah itu maha luas dan kita tidak bisa membayangkan seluas apa rezeki yang akan diberikan kepada kita nantinya setelah kita berhasil hijrah. Nah, yang penting hijrah dulu, begitu Mas Abrar.
Oke, Bang Zai, tadi ada Bang sampaikan ya, ini terkait dengan banyak orang yang hijrah, namun ketika untuk meninggalkan pekerjaannya terutama ya, ini pada zona aman takut karena rezekinya yang pastinya nanti, aduh gimana nih bisa terhambat gitu ya. Nah kira-kira Bang, kemudian supaya kita yakin ya, apalagi bagi para pemula nih, bagi sahabat keluarga muslim di rumah yang baru mungkin memutuskan, memang segala sesuatu yang terkait dengan rezeki, jodoh, maut itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira meyakinkannya seperti apa? Ya, bahwasanya untuk meyakinkannya bahwasanya kalau saya pribadi ya, saya itu tidak khawatir, kemudian saya itu merasa senang dan nyaman. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, saya sangat senang dan nyaman bahwasanya rezeki saya itu sudah diatur Allah gitu. Jadi artinya berapapun apapun itu Allah sudah atur saya. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, nanti ini dapat berapa, itu sudah pasti dapat. Udah Allah yang atur. Kedua, saya sangat yakin dan senang bahwasannya yang namanya kematian saya sudah diatur Allah gitu. Nah, artinya mati saya nanti itu memang sudah ditentukan Allah. Mungkin kalaupun nanti Allah menentukan saya umur 60 atau 70 tahun, Allah akan mengatur itu tidak lebih, tidak kurang. Dalam kondisi kaya atau miskin, saya pasti mati gitu. Nah, dua keyakinan ini yang saya yakini sehingga saya tidak khawatir untuk hijrah gitu. Karena maut saya sudah diatur Allah, mau mundur, mau maju sedetik pun tidak ada, tidak berkurang dan tidak bertambah, pasti mati. Dan di segi saya sudah diatur Allah, mau jadi orang kaya, mau miskin, mau dapat 1 miliar, mau berapa saja, pasti Allah sudah atur. Nah, dalam dua prinsip itu yang menyebabkan saya ingin dan hijrah kuat gitu ya Bang, kuat, ya, tekadnya. gitu. Bang, untuk bisa mencapai pada tingkatan tawaduk, tawakal, ikhlas yang mungkin seperti Abang begitu ya, yang memang sudah kuat tekadnya, pasti ada proses jatuh bangun untuk pada titik itu ya Bang ya. Abang sendiri mungkin punya pengalaman terkait hal tersebut yang pernah mungkin punya bisikan seperti kata Bang Iqbal, takut nih rezekinya nanti aduh bisa terhambat begitu. Bagaimana mungkin Abang bisa menceritakan pengalaman gitu Bang? Iya, pengalaman kami dulu waktu buka perusahaan, kami kan mulai dari nol ya. Saya tuh buka dari nol, dari emperan jalan, dari kaki 5, artinya 3 kali 4 lah kita katakan kiosnya. Itu kios apa dulu Pak? Kios percetakan juga gitu, cuma menerima-nerima aja gitu kan. Agen lah saya bilang kan. Tapi alhamdulillah semenjak perjalanannya saya mulai mengenal dengan pertambahan modal itu awalnya 5 juta. Kemudian bertambah lagi 50 juta, itu mulai main si abang ya. Kemudian tambah lagi 100, tambah lagi 200, sampai di angka 400 ya kan. Awalnya kita memang niatnya itu memang pasti untuk kebaikan semua. Bagaimana usaha kita ini bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya rezeki, dan rezeki ini bisa kita olah untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk umroh, untuk haji, bahkan untuk sedekah. Tapi karena caranya salah, dasar mendapatkan ininya salah, jadi semuanya hancur. Jadi tidak ada artinya apapun yang namanya yang dasarnya sumbernya tidak baik, itu pasti tidak akan mendapat suatu kebaikan walaupun niatnya baik. Tidak ada artinya niat kita tuh sebaik manapun niat kita, kalau memang dasarnya salah, alasnya salah, nggak bisa. Jadi dasar dari itu saya ingin hijrah, artinya oh ini nggak benar nih kan gitu. Ketakutan ada ketakutannya apa? Nanti kalau saya nanti hijrah, modal saya dari mana lagi? Gitu kan. Untuk pengembangan, ini dia nih, sering pengusaha ini sering di situ. Pengembangan saya kan, saya mau berkembang, mau beli ini, kemudian mau ini ekspansi segala macam. Modal dari mana? Sedangkan minjam ke keluarga aja nggak mungkin kan gitu. Orang yang mau ngasih duit yang tanpa riba atau tanpa tambahan itu nggak akan mungkin ada gitu. Tapi alhamdulillah itu memang, karena kenapa itu bisa berpikir kita seperti itu? Karena selama ini kita hanya berkuku di lembaga, artinya di wadah yang memang lumpur dulu gitu. Artinya nggak mau pindah ke tempat yang baik gitu. Memang kalau waktu posisi kita waktu posisi di situ, memang pemikiran kita tidak cerdas. Tidak cerdas. Artinya kalau begitu kita pindah, alhamdulillah luar biasa, subhanallah, Allah memang memberikan rezeki seperti Pak Iqbal tadi. Artinya luar biasa, tanpa diduga-duga tuh ada jalannya. Ada saja
modal, ada aja duit untuk mengembang usaha segala macam. Oke. Ya, sahabat muslim ya, nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa kisah dari Bang Zai, kemudian nanti juga ada tambahan cerita dari Bang Iqbal terkait dengan bagaimana mungkin proses pengalaman hidup mereka meyakinkan diri dan untuk sahabat keluarga muslim juga di rumah supaya yakin kalau kita ingin berbuat ataupun hijrah menjadi lebih baik, pasti saja Allah memberikan kita rezeki dan jangan takut rezeki tidak akan tertukar. Sahabat muslim, kita akan lanjutkan, tentunya kami juga akan masih tetap mengundang Anda yang ingin bergabung interaktif dengan kami, silakan telepon ke studio atau juga melalui nomor SMS. Anda juga bisa menanyakan mungkin pengalaman sharing terkait dengan masalah Anda, sahabat muslim ya. Nah, sahabat muslim, kita jeda dulu, nanti setelah jeda tentunya kami akan kembali lanjutkan ya perbincangan kita terkait dengan tema kita yaitu rezeki tak tertukar. Tetap di program Bebas Hutang, kami segera kembali.